web yang Anda butuhkan nanti. Nah, yang perlu teman-teman pahami, yang perlu teman-teman pahami bahwa tugas akhir itu adalah mata kuliah ya. Mata kuliah itu 6 SKS. Jadi kalau teman-teman mengambil tugas akhir harusnya lulus 1 semester. Jadi tolong jangan berpikir bahwa maksimal berapa semester. Nah, itu maksimalnya sampai 7 tahun kalau Anda mau. Tapi kalau syarat atau ketentuan yang umum ya teman-teman itu harus selesai dalam 1 semester sewaktu SK itu dan Anda sudah ngambil KRS. Nah itu ya tolong diingat-ingat itu. Dan tugas akhir itu kalau teman-teman baca nanti, nah itu akan ada landasan-landasan yang tentu saja menjadi dasar ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih saya harus tugas akhir ya? Itu kan teman-teman harus paham dulu. Karena tugas akhir sendiri itu runut ya teman-teman ya. Dia dari peraturan kementerian, peraturan universitas, peraturan dekan hingga ke peraturan eh, program studi informatika. Jadi kalau teman-teman baca di layar ya itu bisa dilihat bahwa ada peraturan menteri yang mendasari, terus keputusan dekan ya. Terus yang paling bawah adalah terkait panduan tugas akhir dan praktek kerja nyata, termasuk di dalamnya ada pelaksanaan konversi karya ilmiah di tahun 2023. Jadi teman-teman yang belum paham ya terkait tugas akhir, nah maka Anda bisa buka 2 dokumen yang di bawah teman-teman. Jadi Anda tidak perlu lagi membaca peraturan dari kementerian, tapi Anda cukup baca yang 2 ini. Jadi nanti silakan kalau belum paham waktu pertemuan hari ini Anda bisa cek di situ. Oke, selanjutnya ini adalah syarat ketentuan. Jadi tugas akhir itu apa sih? Jadi tugas akhir itu adalah berupa skripsi. Jadi ada 4 jenis ya hari ini ya. Tugas akhir ada 4 jenis. Nanti jenis-jenisnya itu akan dijelaskan juga oleh Pak Brian nantinya. Jadi 4 jenis itu ya salah satunya adalah skripsi yang biasa teman-teman kerjakan seperti penelitian itu ya. Jadi teman-teman ngerjakan seperti tugas kuliah terus Anda presentasi ya hampir sama seperti itu cuma 6 SKS. Terus selanjutnya di sini ya, di sini ada penulisan tugas akhir ya, ada kaidah dan seterusnya. Terus evaluasi itu berupa penilaian ya. Yang keempat itu tugas akhir boleh dibimbing 1 atau 2 dosen teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tugas akhir hari ini misalkan karena Anda kan semester 7 ya. Nah, teman-teman mau tugas akhir Anda bisa mulai berdiskusi ke dosen. Biasanya di awal ini teman-teman ini apa sungkan ya teman-teman biasanya mau menghubungi dosen em, kalau mau menghubungi ragu-ragu. Nah, sebenarnya nggak perlu karena itu sudah ada di aturan dari program studi informatika. Jadi dosen memang menerima mahasiswa seperti itu. Nah, pembimbing memang boleh dari jurusan atau program studi yang sesuai dengan topik Anda. Nah, tentu saja teman-teman ini boleh mengambil dari prodi yang lain, tapi saya pikir kalau selagi topik itu masih di informatika, saya kira bidang minat itu cukup banyak ya di kita ya. Itu bisa saling kolaborasi di 2 dosen itu, atau teman-teman memilih 1 dosen itu pun tidak ada masalah. Anda bisa diskusi di situ. Oke, selanjutnya ini ada jenis ya, tugas akhir. Saya jelaskan sekilas. Skripsi itu yang Anda kerjakan, yang Anda pikirkan hari ini. Kalau misalkan teman-teman ini berpikir skripsi itu adalah membuat apa ya, penelitian. Nah, itu yang kita sebut dengan skripsi. Nah, kalau publikasi ilmiah yang paling bawah itu adalah teman-teman membuat sebuah jurnal ya, kemudian diakui oleh program studi informatika. Nah, itu yang sering diambil oleh mahasiswa informatika, yaitu yang atas sama yang bawah. Nah, sedangkan yang capstone design ya, capstone design ini dia melekat pada mata kuliah, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau mau lulus tanpa tugas akhir, misalkan nih, teman-teman ngambil capstone design ya, nah, maka Anda akan ikut mata kuliah tertentu ya, mata kuliah tertentu terus luarannya itu dianggap sebagai TA. Nah, luarannya misalkan ada laporan gitu ya, laporannya apa gitu terus tetap Anda daftar tugas akhir gitu. Jadi diakui sebagai tugas akhir kalau capstone design. Kalau prototype ini biasanya luaran dari magang, teman-teman. Jadi kerjaan website atau apa sudah selesai terus Anda akui di magang.
Nah, keempat ini ada aturannya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Nanti waktu mau mengambil apa itu tentukan secepatnya. Jadi misalkan skripsi, ya ini teman-teman harus mencari topik dulu. Kalau misalkan nggak punya topik, ya silakan teman-teman ke dosen di sini banyak ya. Anda bisa bertanya di situ, Pak, ada topik nggak? Bisa tanya di situ. Nah, nanti akan diarahkan. Dan itu belum masuk skripsi, itu masih di level pra-skripsi. Seperti itu. Oke. Nah, terus Pak, ini jenis tugas akhir ini kan ada 4, Pak ya. Terus kalau yang hari ini kan banyak kakak tingkat itu yang dia milih ke ekuivalen. Ya, ekuivalen itu apa? Kalau di SIM PKN tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa ada ekuivalensi di dalam SIM PKN. Nah, jadi ekuivalen itu dibagi dua, teman-teman. Jadi teman-teman waktu mengajukan apa ekuivalen ya terhadap mata kuliah ya atau teman-teman ekuivalen terhadap tugas akhir. Kalau ekuivalen terhadap tugas akhir maka di slide ini juga dijelaskan pula di situ yaitu ada karya ilmiah ya, terus ada proceeding itu tugas akhir. Yang tidak saya bold ya itu adalah ekuivalensi untuk mata kuliah biasanya. Ya, mata kuliah apa gitu ini yang nggak saya bold. Dan ini diatur ikut yang ini apa? Yang tidak saya bold, yang tidak saya bold itu adalah merupakan melalui jalur SIM PKN, teman-teman. Ya, melalui jalur SIM PKN. Nah, terus kalau yang saya bold ini adalah terkait TA. Jadi kalau TA maka jalurnya di TA, teman-teman. Jadi kalau mau ekuivalen, ya. Termasuk di dalamnya di sini ada bersertifikat dan lain-lain. Nah, terus yang lain ya, ekuivalen yang lain ini ada 16. Kalau teman-teman cek ekuivalen itu di mana di aturan itu jelas ya kalau TA itu hanya beberapa, yang lain ini masuk di di SIM PKN. Jadi ingat ya teman-teman kalau mau ekuivalen sekarang semester 7 atau semester 5 maka kalau mau mata kuliah atau Anda memenuhi ini semua maka teman-teman silakan masuk ke SIM PKN dulu. Jadi ada namanya SIM PKN itu teman-teman bisa ngecek itu ya. Dan ini semester 5 itu. Bisa. Kalau semester 7 malah boleh. Nah, itu yang kita sebut dengan ekuivalen, teman-teman. Jadi ekuivalen ini mengizinkan mahasiswa tidak mengambil tugas akhir kalau di bidang kita berdua ya. Jadi teman-teman tak perlu sudah tugas akhir sesuai prosedur, misalnya reguler enggak, tapi teman-teman akan nulis sesuatu di situ. Nah, nanti akan dijelaskan lagi. Apa sih, bagaimana caranya itu nanti akan dijelaskan. Nah, ini ya, ada 16 ya sesuai aturan. Nah, ini secara umum ya, saya jelaskan secara umum. Tahapan tugas akhir itu sebenarnya itu ada 4 ya, dan termasuk di dalamnya itu adalah yudisium dan wisuda. Nah, kalau hari ini Anda semester 7, maka Anda masuk di pratugas akhir ya. Pratugas akhir itu apa? Yaitu proses sebelum SK. Gampangannya gitu ya teman-teman ya. Jadi Pak, saya ini bingung. Saya ini sudah ngambil SKS di semester 7. Apa yang saya lakukan? Nah, kebingungan Anda itu yang dinamakan pratugas akhir ya. Jadi sewaktu Anda mau membuat judul itu pra. Nah, sewaktu judul itu sudah disetujui maka menjadi proposal ya. Proposal maka jadi SK. Saat jadi SK, ingat ya, saat jadi SK di sini. Nah, maka ini Anda sudah terhitung waktu di dalam SK itu. Ya, misalkan Anda di SK kan 1 Januari, maka 1 Januari sampai semester berakhir seperti itu. Nah, dalam SK ini kalau nama Anda sudah masuk SK, maka Anda bisa mengerjakan tugas akhir. Sampai selesai Anda boleh daftar sidang akhir dan seminar. Itu ya. Tahapannya gitu. Wis paling mudah itu pegang tahapan ini. Terus Pak, kalau saya ada pertanyaan di sini, kebetulan di sini Pak Brian juga hadir, itu adalah Pak Brian itu mulai nomor 1 sampai nomor 2 ya. Nah, dan saya di nomor 3 sampai 4 seperti itu. Walaupun secara teknis saya mengatur di sisi SK penguji, jadwal sidang akhir, jadwal seminar akhir di sini saya ya. Sampai di Anda dinyatakan lulus. Karena dokumennya cukup banyak ya, jadi kita bagi menjadi apa dua SDM ya istilahnya yang bertanggung jawab pada tahapan ini.
Jadi pratugas akhir ini apa saja nanti akan dijelaskan Pak Brian juga. Terus bedanya juga dengan ekivalen. Kalau pratugas akhir ekivalen atau reguler bagaimana Pak? Nah, itu yang perlu Anda pahami. Nah, sedangkan kalau teman-teman sudah melakukan tahapan satu 2 ini ya teman-teman ya. Nah, nanti yang 3 4 ini selalu mengikuti karena kan tahapan utama itu ada di SK ini. Kalau teman-teman tidak memiliki SK ya walaupun Anda lulus 7 tahun ya dan Anda tidak memiliki bukti SK, nah berarti kan sudah jelas tuh bahwa TA nggak pernah ngambil gitu ya. Kecuali teman-teman sudah ngambil TA ya, sudah dikerjakan ini ternyata ada kesulitan. Nah, itu kan beda. Nah, selagi Anda tidak memiliki SK, maka ya Anda belum terhitung tugas akhir, Anda cuma KRS saja gitu ya. Nah, itu jadi saran saya sih fokus yang pertama fokus di tahapan awal ini yang nanti akan dijelaskan Pak Brian ya. Bagaimana saya bisa lulus di semester 8 gitu. Jangan berpikir wis nanti saja wis biar temanku yang lulus jangan ya, tapi tolong dipercepat sesuai KRS standarnya seperti itu. Nah, kalau ekivalensi ya sedikit eh, berbeda ya. Tentunya ini melalui Simanta ya teman-teman ya. Tentunya melalui Simanta. Nanti akan dijelaskan Pak Brian. Nah, yang perlu saya garis bawahi ya bahwa jadwal sempro sidang pleno ya itu ada di setiap bulan. Ya ini ya yang saya jelaskan di teman-teman. Jadwal ini ada di setiap bulan. Jadi kalau misalkan di setiap bulan minggu satu, misalkan sekarang ini adalah minggu dua, maka ini adalah pendaftaran pleno atau simpro. Karena level dari simpro dan pleno ini sama teman-teman, karena dia adalah simpro juga. Jadi dia tahapan awal dari suatu rangkaian tugas akhir. Nah, terus di akhir, yaitu di minggu ketiga itu biasanya ada pendaftaran sidang akhir. Ya, jadi setiap minggu ketiga di setiap bulan itu sidang akhir. Jadi tolong disiapkan. Jadi walaupun tidak ada pengumuman, tapi di grup monitoring karena di sini ada grup WA ya. Jadi nanti di grup monitoring itu akan di-share. Oh, ternyata dibuka. Walaupun sudah fix ya. Walaupun sudah fix itu di minggu ketiga, teman-teman. Oke ya, jadi itu tolong dicatat ya. Setiap bulan akan ada sidang, itu resminya seperti itu. Setiap bulan ada sidang. Nah, namun ingat ya, namun ada kasus kasus khusus ya teman-teman ya. Kasus khusus ini misalkan seperti di bulan Agustus. Bulan Agustus itu kan ada KRS ya teman-teman ya. Jadi teman-teman KRS dan di akhir itu baru selesai KRS di akhir Agustus. Nah, maka teman-teman kalau mau daftar sidang itu nggak bisa di akhir bulan Agustus sehingga bulan Agustus ditiadakan. Ingat ya seperti itu. Nah, Pak, efeknya apa kalau misalkan ditiadakan? Ah, efeknya itu sebenarnya di dalam periode yudisium teman-teman. Ingat ya, periode yudisium itu apa? Kalau misalkan kita anggap ini di yudisium periode satu itu adalah 28 Januari. Tolong di ini ya, dipegang ya. Yudisium periode satu 28 Januari. Nah, sedangkan di pembayaran atau KRS terakhir adalah 30 Januari. Maka kalau Anda nggak yudisium ini, maka ya Anda tentu saja bayar SKS lagi. Nah, biasanya ini mahasiswa yang semester akhir teman-teman yang terlambat itu biasanya nggak paham. Nah, terus apa Pak? Yudisium ini fungsinya apa Pak? Nah, misalkan nih KRS ya, Agustus itu ada KRS-an tapi Anda maksa untuk daftar sidang. Nah, maka walaupun Anda daftar sidang dulu, KRS-nya Yudisiumnya tetap ikut 29 Oktober. Nah, itu ya tolong dipahamkan bahwa periode yudisium itu adalah periode Anda boleh lulus dan berkaitan dengan pembayaran. Yudisium itu adalah Anda sudah tidak punya tanggungan lagi di universitas. Berarti Anda sudah dinyatakan lulus. Bukan wisudanya ya, tapi yudisiumnya. Dan ini ada di mana Pak yudisiumnya? Ya, semuanya ini ada di mana? Ada di BAA, teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini masih nggak tahu tentang tugas akhir, yang pertama cari kenapa? Hah? Oh iya, di BPP, di Universitas di BPP atau BAA ya. BAA Pak ya. Ya, di BAA itu ada ya, di BAA ada list ini, kalender akademik dan itu setiap setiap tahun ada. Tolong dicek. Jadi itu ya secara resminya, secara normalnya demikian. Namun
di sini ini sudah terlihat ini di periode 4 ini jelas akan mundur 1 bulan kalau ini kalau pengalaman kita ya. Karena hari ini itu baru selesai itu di bulan September. Ya, nah tentunya pendaftaran sidang itu nggak mungkin selesai di sini. Jadi Anda masih ada 2 periode untuk sidang di semester ini. Jadi yaitu bulan September dan Oktober. Yudisiumnya kemungkinan molor ya, molor di Oktober, November ini, molor di November. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang paling penting adalah terkait yudisium ini. Nah, jadi kalau Anda mau apa beda semester maka ya tolong dicek waktu daftar sidang itu masuk yudisium apa. Nah, namun biasanya kita share teman-teman. Ini adalah pendaftaran sidang terakhir untuk yudisium 3. Biasanya gitu. Biasanya kita share di grup monitoring. Jadi jangan sampai ya teman-teman nggak tahu informasi padahal Anda setiap hari pegang HP, pegang WA gitu ya. Anda masuk di grup monitoring angkatan Anda masing-masing. Itu jangan sampai ya. Nah, ini link yang Anda butuhkan. Nah, tentunya akan dijelaskan Pak Brian nanti yaitu Simanta ya. Apa itu Simanta? Yaitu sistem untuk tugas akhir. Jadi semuanya melalui ini. Terus yang kedua adalah ini adalah informatika UMM ACID, cari yang PKNTA. Di situ ada panduan terkait TA. Di situ juga ada dokumen yang Anda butuhkan untuk TA. Terus yang ketiga ini yang saya ceritakan tadi adalah kalender akademik ya, info BAA UMM. Nah, ini tolong dicek terus. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Brian. Terima kasih. Monggo Pak Brian. Oke, terima kasih Pak Wildan. Ini semestinya dilanjutkan ke Pak Wildan semua, ini sudah fasih sebenarnya ya. Tapi ya saling membantu gitu. Ini saya akan melanjutkan pembahasan tadi disebutkan apa ya lebih detail begitu ya terkait dengan bagaimana sih mengawali sempro terus kemudian menyelesaikan tugas akhir dan sehingga nanti Anda bisa yudisium dan juga wisuda. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke, di sini saya sedang share screen full slide. Saya akan mengawali dari ya melanjutkan tadi ya bahwa tugas akhir di informatika itu sebenarnya bentuknya sangat banyak. Dalam artian tidak hanya skripsi yang yang konvensional saja atau yang skripsi yang biasa kita kenal saja, tapi di fakultas teknik dan di universitas pada umumnya ini sudah diperkenalkan skema-skema ekivalensi. Di sini secara singkat saya tuliskan ada skema ekivalensi dalam hal ini kalau saya sebut skema ekivalensi itu berarti eh, apa ya skripsi begitu yang dari jalur ekivalensi karya ilmiah gitu ya pada umumnya ya dan juga karya inovasi mahasiswa. Nah, bentuknya apa saja? Di sini ada tanda-tanda apa yang diberi warna kuning ya. Jadi karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, kemudian proceeding seminar, kemudian memiliki HKI nasional, kemudian menjadi juara 1, 2, 3 kompetisi karya inovasi sesuai CPL, kemudian eh, ada juga juara PIMNAS ya 1, 2, 3. Di sini saya sebutkan utamanya yang ada warna kuningnya karena ini yang berhubungan dengan tugas akhir ya. Jadi artinya karya inovasi yang berhubungan dengan tugas akhir. Kemudian ini karena banyaknya ya. Jadi karena banyaknya saya akan mengarahkan saja langsung ke websitenya ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada website atau link penting gitu ya. Jadi link penting yang bisa Anda akses itu di mana sih? Ada di websitenya Informatika, terus kemudian
bagian akademik, kemudian masuk ke PKN dan TA. Gitu ya. Nah, di website ini dituliskan seluruh ini ya peraturan, kemudian teknis, petunjuk teknis, terus kemudian ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya, baik itu untuk ekivalensi dan untuk tugas akhir, gitu ya. Nah, Anda bisa mulai dari di sini ya. Jadi tugas akhir, terus kemudian ada skema tugas akhir, begitu ya. Penjelasan lebih jelas, penjelasan lebih rincinya, begitu ya. Kemudian ada juga daftar dokumen dan kelengkapan. Itu bisa nanti diakses di tautan ini ya, ketika nanti Anda buka, gitu ya. Jadi bisa diakses, bentuknya nanti template-templatenya bisa diunduh. Kemudian di sini ada panduan ya, kerangka penulisan proposal dan laporan tugas akhir. Itu silakan boleh diakses di sini ya. Kemudian Simanta itu mana alamatnya Pak? Ini bisa diakses juga gitu ya. Ini untuk web Simanta. Nah, dan selanjutnya nanti saya akan membahas website ini gitu ya, website Simanta ini. Kemudian saya kembali lagi ke ekivalensi tadi ya. Jadi atau bentuk-bentuk skripsi yang selain tugas akhir gitu ya. Nah, program ekivalensi itu bisa diakses di bagian ini ya. Jadi program ekivalensi ini ketika Anda klik, ini ada namanya empat ya, empat dokumen yang menjadi dasar dan juga panduan ya. Bagaimana sih sebenarnya ekivalensi ini? Ekivalensi ini didasari dengan keputusan dekan ya tahun 2023 yang menyebutkan hal-hal tersebut bisa nanti disimak sendiri pada tautan tersebut. Terus kemudian di panduan atau di keputusan dekan ini ada beberapa bagian yang menyebutkan bahwa semacam ini ya, persyaratan administrasi tugas akhir mengikuti kebijakan universitas dan prodi masing-masing. Nah, peraturan ini diturunkan ya, ke dalam eh, ini ya, panduan ekivalensi karya inovasi yang miliknya prodi. Jadi peraturannya itu selain hanya melihat ke yang peraturan fakultas tadi, Anda juga perlu melihat panduan pelaksanaannya di prodi. Nah, ini silakan nanti bisa dibaca gitu ya, bisa dibaca. Panduan pelaksanaan prodi. Nah, ini untuk ekivalensi sehingga seluruh ekivalensi yang tercakup di poin-poin yang tadi saya sebutkan di sini itu bisa dilihat ya di bagian tersebut. Ya, sebentar ya. Oke ya. Mungkin bisa saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi Pak Brian sudah menjelaskan ya terkait Simanta. Nah, Simanta ini apa? Jadi teman-teman harus mendaftar ya. Teman-teman harus mendaftar. Teman-teman harus mendaftar ya, mendaftar di Simanta. Jadi kalau Anda masih semester 7 ya, maka ya teman-teman harus daftar dulu karena Simanta ini bukan teman-teman harus sempro, enggak, tapi daftar dulu di Simanta kalau nggak salah menggunakan KTP ya. Menggunakan KTP, teman-teman bisa verifikasi saja nanti akan disetujui oleh admin. Nah, terus Anda bisa mengajukan ke tahapan selanjutnya. Oke ya, seperti itu.
Jadi kalau di slide saya ya, jadi teman-teman memang kalau di di bagian proposal ya tentu saja pratugas akhir ini yang saya maksud tadi ya. Kalau Anda cek di sini ada judul, lah, terus tentu saja Anda melakukan pendaftaran. Nah ini kalau waktu Simpro nih, tapi waktu Simanta, teman-teman bisa daftar dulu. Bagaimana Pak caranya? Ini diklik aja ya, ngelink nggak ya? Nah, misalkan gini ya. Jadi nanti di halaman kita nanti akan nampak ya. Tentu saja ada set untuk ini Pak ya apa? Untuk verifikasinya ya teman-teman menggunakan Google. Jangan lupa pakai Google Authenticator ya. Ini jadi teman-teman tetap coba sekarang nggak apa-apa dibuka saja terus Anda daftar saja ya. Tapi kelemahannya apa teman-teman? Kalau Anda daftar itu harus ada topiknya dulu. Ya, harus ada topiknya dulu baru teman-teman bisa buka ini semua. Ya, 497 444. Kok lama ya? Oh, ini masih. Mungkin itu ya, sudah siap, aman. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rian. Monggo, Pak. Oke, ya, mohon maaf ya. Jadi saya lanjutkan. Jadi kita sampai di ya bahwa skema ekivalensi itu memang banyak sekali sebenarnya ya. Dan panduannya sudah saya tampilkan tadi eh, di apa penjelasan yang sebelumnya tadi ya di website informatika ya pada umumnya. Nah, kemudian untuk skema ekivalensi ini sama ada beberapa selain perbedaannya sudah pasti ada di masing-masing skema ekivalensi ya. Contoh misalkan ada skema ekivalensi yang cukup satu artikel saja itu atau cukup satu poin saja itu sudah bisa di ekivalensi. Contoh misalkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Sinta 3, Sinta 4, Sinta 2 gitu ya. Itu cuma satu artikel saja tapi Anda sudah bisa langsung dianggap memiliki TA tapi jalur ekivalensi. Tapi ada juga ekivalensi yang butuh dua, ya butuh dua. Contoh proceeding seminar internasional. Nah itu proceeding seminar internasional itu tidak bisa cuma satu saja. Nah, ada satu kali proceeding internasional itu tidak bisa langsung dia ekivalensi ke tugas akhir. Nah, butuh satu lagi ya memiliki HKI nasional. Jadi proceeding seminar internasional plus HKI nasional itu bisa di ekivalensi ke tugas akhir. Dan apa namanya apa opsi-opsi semacam itu bisa dilihat di tadi ya di peraturan fakultas tadi dan juga dari panduan prodi. Gitu ya. Nah, contoh juga apakah terkait apa namanya artikel saja Pak? Tidak ya. Jadi bisa Anda menjadi juara 1, 2, 3 kompetisi kompetisi karya inovasi sesuai CPL. Dalam hal ini peraturan fakultas mensyaratkan bahwa pada saat lomba itu Anda mendapatkan SK fakultas paling rendah SK fakultas gitu ya dan juga sesuai dengan CPL prodi dan hal ini ya Sekprodi yang akan menentukan apakah lombanya ini akan atau sudah sesuai gitu ya dan bisa dianggap sebagai skema ekivalensi gitu ya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini skema ekivalensi tugas akhir itu ada banyak panduannya silakan dibaca dulu di web informatika yang tadi saya tampilkan gitu ya. Kemudian ya ada juara bebas juga. Nah, untuk proses ekivalensi eh, tugas akhir ini jadi memang ada sesuai dengan peraturan fakultas yang tadi saya tampilkan lokasinya ya. Jadi ekivalensi itu tidak hanya bisa dilakukan untuk tugas akhir, tapi juga untuk mata kuliah ya. Jadi karya inovasi dari Anda itu bisa juga dikonversikan atau diekivalensikan di mata kuliah. Nah, kalau Anda ekivalensikan atau konversikan ke mata kuliah itu pakai sistemnya SIM PKN. Ya, pakai SIM PKN yang tadi Anda sudah ikuti di sosialisasi hari ini yang sebelumnya tadi. Nah, kalau yang diekivalensi ke
mata kuliah tugas akhir itu melalui Simanta, ya, melalui Simanta. Nah, untuk SK ekivalensi ya, karya ilmiah ini ya, untuk petunjuk teknisnya akan disampaikan pada saat Anda setelah mendaftar pleno ekivalensi ya. Jadi petunjuk apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana Anda dianggap memenuhi apa namanya persyaratan untuk mendapatkan SKTA ekivalensi itu secara lengkap akan disampaikan ketika Anda mengikuti program ekivalensi, gitu ya. Tapi secara poin besarnya gitu ya, SK ekivalensi karya ilmiah itu berupa artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terindeks Sinta 4 sampai 2 itu dikeluarkan jika artikel Anda sudah diterima tanpa revisi. Jadi, ya, sudah diterima tanpa revisi. Jadi bukan kirim saja, tapi sudah diterima tanpa revisi. Kemudian ketika sudah dalam kondisi tersebut, SK ekivalensi lomba ini dikeluarkan dengan persetujuan dosen pembimbing, ya, ketua jurusan dalam hal ini nanti akan atas nama sekretaris prodi ya, disertai bukti-bukti pendukung, gitu ya. Nah, untuk SK ekivalensi jalur jurnal artikel gitu ya atau jurnal ilmiah itu kekhasan di prodi kita itu sebelumnya harus mengikuti pleno ekivalensi terlebih dahulu. Ya, jadi Anda tidak boleh langsung mengirim artikelnya sebelum Anda mengikuti namanya pleno ekivalensi, ya. Itu seluruh hal tersebut bisa ya dibaca dan disimak di panduan prodi tadi ya, di tautan yang tadi saya tunjukkan lokasinya, ya. Jadi silakan dipelajari bagaimana ekivalensi TA. Kalaupun nanti ingin setelah mempelajari masih ada pertanyaan ya, feel free untuk bertanya ke saya atau nanti ke Pak Wildan. Nah, ini kita lepas dari tugas akhir yang dalam bentuk ekivalensi karya ilmiah ya. Nah, kita langsung beralih ke tugas akhir yang disebut reguler gitu ya. Biasanya kalau di apa WA monitoring angkatan itu proposal sempro reguler gitu. Nah, itu kita akan bahas ya. Dari bagaimana sih sebelumnya sampai nanti sidang akhir dan SEMAS. Oke. Nah, untuk pratugas akhir, di sini saya akan sambil menampilkan gitu ya, bagaimana sih tampilan website Simanta yang Anda miliki masing-masing, gitu ya, ketika Anda sudah berhasil mendaftar Simanta. Ya, jadi untuk mendaftar Simanta, Simanta bagaimana? Ya, silakan ya, ikuti prosesnya ya, masuk di website Simanta, terus nanti kalau diminta persyaratan, berupa identitas dan seterusnya, ya silakan diikuti saja. Kalau sudah Anda berhasil masuk ke Simanta, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, kemudian di website Simanta ini ada satu fitur dashboard gitu ya. Jadi ini yang menunjukkan di mana sih proses terakhir Anda skripsi. Gitu ya, kalau sudah di sini berarti Anda sudah sidang akhir tetapi belum mendaftar yudisium. Kemudian di sebelah kiri juga ada menu-menu, gitu ya, ada menu-menu yang bisa Anda gunakan gitu ya, fitur-fitur. Dan di menu ini sudah digolongkan ke masing-masing fungsi ya. Jadi kalau mau ada mendaftar atau yang Anda mau daftarkan itu sempro itu terkait seminar proposal dan juga kalau sidang itu terkait ujian TA gitu ya. Dan untuk informasi pendaftaran pleno ekivalensi ya sebelum Anda mengikuti ekivalensi jalur artikel ilmiah yang saya sebutkan tadi, itu pendaftarannya jadi satu dengan seminar proposal yang ada di sini. Sekali lagi, ekivalensi ya, pleno ekivalensi sebagai syarat sebelum Anda mulai mengirim artikel ke jurnal untuk ekivalensi, itu fungsinya atau fiturnya akan sama seperti ya, yang di seminar proposal ini, ya pendaftarannya. Jadi untuk yang sempro reguler atau yang ekivalensi itu sama-sama menggunakan ini. Periodenya yang dibedakan gitu ya. Yang sempro itu pekan 1, kalau
yang ekivalensi pekan kedua, gitu ya. Dan informasinya akan dibagikan di grup WA monitoring, gitu ya, di monitoring angkatan. Jadi wajib gitu saya anggap gitu ya, wajib Anda untuk bergabung di grup WA monitoring angkatan ya, bagaimana pencatatan. Karena seluruh informasi kalau terkait skripsi itu akan disampaikan di grup WA monitoring angkatan. Ya, kita akan lanjutkan pembahasannya di pratugas akhir. Jadi sebelum Anda mulai mengikuti tugas akhir itu memilih topik tugas akhir sesuai bidang minat dan kemudian melakukan paling tidak 1.000 pustaka. Kan sudah Anda sudah mengikuti mata kuliah mata kuliah penulisan ilmiah dan seterusnya itu transkripsi gitu ya itu tujuannya atau goalnya ya Anda supaya bisa membaca pustaka dan melakukan studi pustaka gitu ya. Nah, nanti Anda yang kedua ya mahasiswa menemui di sini ada ralat gitu ya. Ini karena ini tahun lalu masih 2 dosen. Sekarang 1 dosen sudah bisa ya. Jadi mahasiswa menemui 1 dosen perekomendasi secara mandiri gitu ya. Kemudian berdiskusi. Kalau Anda tidak yakin dosen mana sih yang bersedia ataupun topiknya tepat sesuai dengan skripsi saya, Anda bisa menanyakan ke koordinator bidang minat. Koordinator bidang minat ya, Anda bisa tanyakan gitu ya, atau ke dosen wali juga bisa. Jadi ya, koordinator bidang minat, masing-masing bidang minat pasti sudah paham ya. Jadi silakan ditanyakan saja. Kalau untuk skripsi ini saya diarahkannya ke siapa? Atau Anda bisa tanya ke dosen wali atau ke koordinator TA Pak Wildan atau yang saya juga boleh saja. Gitu ya. Kemudian, nah judul judul disetujui ini lagi-lagi satu ya. Yang sekarang itu 1 dosen berekomendasi. Kemudian, oke. Kemudian, setelah Anda berdiskusi di awal gitu ya, Anda mulai menuliskan proposal tugas akhir. Menuliskan proposal dengan panduan yang tadi ada di web informatika gitu ya. Nah, setelah Anda memiliki proposal, ini Anda punya berkas kelengkapannya, kemudian Anda bisa upload di Simanta gitu ya. Nah, apa saja sih yang perlu dilengkapi ketika Anda melakukan atau Anda mau mendaftar proposal tugas akhir? Berkasnya itu bisa dilihat di bagian bawah Simanta, gitu ya. Di bagian Simanta, ketika Anda sudah punya akun Simanta, itu ada namanya template-nya, gitu ya. Untuk template-nya proposal atau sempro reguler itu di form rekomendasi judul tugas akhir dan form lembar kendali Senhas tugas akhir. Itu yang untuk sempro reguler. Untuk yang ekivalensi itu ada EQ 1, EQ 2, EQ 3 gitu ya. Dan juga EQ 4. Itu nanti bisa diunggah, bisa di EQ 3 sorry, sampai EQ 3 ya. Nah, jadi kalau Anda mau mendaftar sentro reguler itu di ini 2 ini dan dilengkapi. Kalau yang pleno ekivalensi ya 3 ini yang dan dilengkapi gitu ya. Ada di bagian bawah untuk contoh template-nya. Nah, setelah Anda punya proposal, itu di satu bagian pendaftaran Sempro tadi ya, yang saya tunjukkan di sebelah kiri, pendaftaran Sempro, itu Anda lengkapi dokumen yang sudah Anda miliki itu dengan klik tambah, gitu ya. Klik tambah, terus kemudian apa saja sih yang harus dilengkapi? Nah, ini sesuai dengan peruntukannya ya. Kalau pendaftaran Sempro syaratnya ya 3 ini, yang tadi contohnya sudah bisa dilihat ya. Draft proposal pastinya ya apa yang mau dikirimkan ya proposalnya, kemudian lembar kendali Senmas dan juga form rekomendasi judul tugas akhir ya. Jadi ketiga-tiganya ini dilengkapi dan disimpan gitu ya. Nah, setelah Anda berhasil menyimpan di akhir periode pendaftaran Sempro nanti akan divalidasi, gitu ya, akan kami validasi. Kalau persyaratannya lengkap, maka Anda akan bisa diikutkan ke eh, ini ya penjadwalan Sempro. Ya, ya pastinya nanti tepat setelah penutupan periode akan langsung dijadwalkan. Ya. Nah, kalau ada revisi, dimohon untuk segera melengkapi gitu ya dengan waktu yang terbatas gitu ya.
dan diupayakan juga ketika ada revisi itu ya dilakukan di ini ya, jadi artinya nggak sampai ke yang terlampau malam gitu ya, ya di jam kerja lah lebih lebih bagus lagi gitu ya. Ini untuk proposalnya. Sehingga nanti kalau Anda dianggap sudah diterima gitu ya pendaftaran proposalnya, maka Anda akan melakukan pelaksanaan sempro gitu ya. Nah, jadwal pelaksanaan sempro ini yang pertama utama dilihat di Simanta. Kemudian yang kedua juga jadwalnya akan dibagikan di grup WA monitoring angkatan. Nah, jadi harus join gitu ya di grup WA monitoring angkatan. Kemudian teknis, peraturan pelaksanaan sempronya akan ada di eh, grup WA tadi. Nah, jadi nanti Anda akan diarahkan ke bergabung ke grup WA apa sesi sempro gitu ya. Nanti teknisnya akan dijelaskan di situ. Kemudian hasilnya akan diumumkan melalui Simanta ya, apakah itu ditolak, diterima dengan catatan atau diterima. Kemudian, ini tampilannya saja ya. Jadi kalau pendaftarannya itu diterima, itu tampilannya begini. Kemudian, kalau jadwalnya sudah muncul, tampilannya begini, gitu ya. Tanggalnya sekian, kemudian waktunya pelaksanaan dan seterusnya. Kemudian, nah, ketika Anda setelah melaksanakan sembro, itu misalkan untuk dari penguji sembro itu masih ada catatan yang diberikan dan penguji mengharapkan Anda untuk melakukan apa namanya menjelaskan ulang gitu ya kepada beliau, maka nanti catatannya akan ada di sini ya, catatan penguji ya. Waktu untuk melengkapi catatan penguji itu terbatas ya. Kami batasi untuk 7 hari kerja, tetapi untuk teknisnya nanti ya berbeda-beda ya di masing-masing penguji. Diikuti saja bagaimana caranya mengikuti atau mendapatkan persetujuan penguji gitu ya. Nah, terkait persetujuan penguji, masih terkait revisi gitu ya, belum sampai ke persetujuan penguji. Untuk terkait proposal update-nya, itu silakan diupload ada di bagian fitur gitu ya. Di sini ada fitur Simanka, upload proposal baru. Tidak perlu lagi mengupload berita acara. Gitu ya. Jadi yang perlu diupload adalah ya, proposal baru. Ya. Jadi ada penguji-penguji yang memang nanti mengeceknya di Simanta, gitu ya, sehingga sebelum sebelum bisa beliau cek itu ya Anda harus upload dulu mana yang Anda usulkan proposal barunya, gitu ya. Tapi ada juga yang walaupun Anda sudah upload, tapi itu ya harus dihubungi person to person gitu ya pengujinya. Ya, itu silakan saja, silakan nanti diikuti betul-betul bagaimana arahan penguji dalam mendapatkan persetujuan eh, dalam memberikan persetujuan di Simanta tadi, gitu kan ya, karena berbeda-beda. Oke, kemudian ada satu fitur lagi kalau Anda mau ganti judul. Nah, ganti judul ini eh, waktunya juga 7 hari kerja. Ya. Jadi artinya setelah sempro, kalau Anda berdiskusi dengan pembimbing, pastinya harus didiskusikan dengan pembimbing kalau Anda ganti judul ya. Kalau mau ganti judul itu gunakan fitur ganti judul yang ini, gitu ya. Jadi diklik ganti judulnya apa, judul barunya apa. Tapi jendela untuk penggantiannya itu hanya 7 hari kerja gitu ya. Setelah periode tersebut, Anda walaupun menggunakan fitur tersebut ya tidak akan kami ganti ya, karena ya jendela waktunya itu hanya di 7 hari kerja gitu ya. Itu terkait yang ada di halaman. Setelah selesai eh, sempro ya, setelah selesai di sempro, hasil dari revisi sempro Anda itu akan dianggap disetujui oleh si penguji ketika nanti bentuk-bentuk apa bentuk tombol yang ada di Simanta itu seperti ini ya. Jadi disetujui, disetujui, disetujui. Untuk mendapatkan persetujuannya itu penguji sempro perlu untuk ya menggunakan fitur lagi di Simanta gitu ya. Jadi sudah tidak perlu lagi tanda tangan fisik untuk mendapatkan persetujuan sempro. Tapi si penguji sempro itu nanti akan menggunakan
ini ya, fitur di Simanta. Jadi Bapak Ibu akan menggunakan fitur di Simanta. Ya, kalau bentuknya masih belum disetujui ya berarti Anda belum mendapatkan persetujuan. Ya, oleh karena itu ya diingatkan kembali Bapak Ibu penguji untuk ya menyetujui gitu ya di sini. Kemudian ya ini yang benar. Oke, kemudian penerbitan SK tugas akhir yang jalur reguler ya. Jalur ya artinya ya jalur yang kita sedang bahas ini gitu ya. Penerbitan SK berdasarkan hasil seminar proposal. Oke, Anda bisa mendapatkan SKTA, SK tugas akhir ketika hasil sampelnya adalah disetujui atau disetujui dengan catatan dan juga sudah mendapatkan persetujuan dari penguji, gitu ya. Kemudian komposisi pembimbing satu dan 2 ditentukan oleh program studi, gitu ya. Jadi pembimbing satu dan 2-nya masih bisa berubah, gitu ya. Komposisinya ditentukan oleh program studi. Kemudian untuk ketika diterbitkan SK tugas akhir, mahasiswa sudah bisa, gitu ya, mulai membayar SK tugas akhir atau membayar tugas akhir, gitu ya, pembayaran tugas akhir, sehingga bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, gitu ya. Kemudian bagaimana tandanya kalau SK tugas akhir Anda sudah bisa Anda unduh, gitu ya? Itu bentuknya seperti ini, ya. Kalau di fitur Simata, di sini selamat SK tugas akhir Anda telah terbit. Ya, itu kalau SK tugas akhirnya sudah eh, sudah diterbitkan. Kemudian ya untuk pengerjaan tugas akhir ya mahasiswa ya berdiskusi, menindaklanjuti bagaimana proposal yang tadi diusulkan, terus kemudian minimal proses pembimbingan itu 10 kali, ya, 10 kali untuk total dosen pembimbing di sini ya, 10 kali untuk total dosen pembimbing. Kemudian ya ada sidang akhir dan juga seminar hasil ya. Jadi mahasiswa kembali menggunakan fitur di Simanta di sebelah kiri tadi, gunakan fitur pendaftaran sidang atau pendaftaran sidang TA dan juga nantinya mau menggunakan fitur pendaftaran yudisium gitu ya. Nah, cara melengkapi atau mengunggah dokumen apa saja yang dibutuhkan itu sama persis seperti cara mengunggah dokumen seminar tadi ya. Cuma jumlahnya saja yang lebih banyak gitu ya untuk persyaratan yudisium. Tapi caranya sama persis, lokasinya yang agak berbeda di bawahnya gitu ya. Tetapi caranya sangat persis gitu ya. Jumlahnya yang lebih banyak. Jumlahnya untuk yang persisnya itu lebih banyak. Gitu ya. Kemudian Anda juga akan diwajibkan melaksanakan seminar hasil, gitu ya, di mana untuk form pendaftaran seminar hasil itu bisa diunduh untuk nantinya dipersiapkan ya, dan juga dimintakan tanda tangan ke eh, dosen pembimbing ya, dosen pembimbing satu, gitu ya. Itu nanti bisa dipersiapkan kalau mau mendaftar sidang nanti ya. Nah, ini untuk penjelasannya gitu ya. Teknis bagaimana sih Anda bisa memulai tugas akhir dari mana begitu ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya kami berharap Anda bisa sudah tidak ragu-ragu lagi dalam mengerjakan tugas akhir. Kalau masih ada yang bingung, pasti ada ya. Jangan sungkan-sungkan saja untuk bertanya ke kami ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ingat bahwa tugas akhir yang baik adalah tugas akhir yang selesai. Itu dari saya. Saya kembalikan dulu ke Pak Wildan. Terima kasih Pak Wil. Oke, terima kasih Pak Brian atas penjelasannya. Silakan teman-teman sambil menunggu Pak Gale. Pak Gale tadi kebetulan ada rapat ya. Jadi akan ada arahan dari Pak Gale. Namun kalau teman-teman ada pertanyaan silakan raise hand enggak apa-apa atau langsung silakan. Oke, sebelum ke pertanyaan ya teman-teman ya.
Alhamdulillah Pak Gale sudah selesai kegiatan di prodi dan fakultas. Mungkin eh, Pak Gale bisa memberikan pengarahan Pak Gale. Monggo waktu Baik. dan tempat kita persilakan. Terima kasih Pak Wildan, Pak Brian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati Pak Wildan Suharso selaku koordinator tugas akhir, yang saya hormati Pak Brian selaku wakil koordinator tugas akhir, Bapak Ibu dosen yang mungkin juga bergabung melalui Zoom di sore hari ini. Eh, Pertama tentunya mohon maaf tadi ya untuk awal saya belum bisa bergabung karena ada agenda bersamaan di Prodi. Kemudian tentu saja agenda hari ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan oleh Prodi Informatika dalam kaitannya untuk memberikan pembekalan awal kepada adik-adik mahasiswa sekalian yang terkait dengan unsur administrasi praktis ya, praksis ya. Jadi bagaimana pengusulan tugas akhir di Prodi Informatika UMM itu dilaksanakan dan ini menjadi rutin. Artinya sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu juga kita laksanakan dengan kakak tingkat kalian, angkatan 21, angkatan 20 dan seterusnya. Hanya saja eh, tahun ini agak sedikit berbeda. eh Kita laksanakan lebih awal. Biasanya itu kita coba lakukan setelah perkuliahan masuk dimulai. Berarti mungkin di awal-awal minggu pertama kedua perkuliahan itu kita coba lakukan. Tapi karena kita ingin mengawali animo masyarakat, animo mahasiswa ini sudah cukup banyak yang bertanya-tanya, yang pengen tahu, yang mungkin bahkan sudah ada yang pleno, sudah ada yang sempro. Maka saya sampaikan ke Pak Wildan dan ke Pak Brian, ayo segera kita bisa inisiasi untuk sosialisasi tugas akhir. Harapannya semakin awal adik-adik mahasiswa bisa mengenal atau mengetahui prosedur tugas akhir ini, maka semakin cepat untuk bisa mengambil tugas akhir atau skripsi di semester eh, 7 ini atau semester tahun terakhir untuk mata kuliah ya kan 78 ya. Nah, saya meskipun saya tidak mengikuti dari awal, tapi saya yakin tadi Pak Wildan dan Pak Brian sudah sangat detail menjelaskan tentang prosedur, cara teknis dan seterusnya. Saya mungkin akan men-highlight beberapa bagian, beberapa poin yang tidak secara teknis begitu ya, tapi hal-hal yang sifatnya itu eh, kebiasaan dari mahasiswa, kebiasaan dari yang mengambil tugas akhir yang selama ini saya ketahui. Yang pertama ada budaya yang melakukan semacam apa yang berlebih-lebihan. Saya menggunakan istilah berlebih-lebihan ya supaya eh, tidak terlalu tajam tapi juga mengena ke semua pihak gitu. Jadi ada budaya berlebih-lebihan ketika sudah melaksanakan sempro. Nah, jadi saya melihat ada fenomena itu ketika sudah sempro itu kemudian dirayakan seolah-olah sudah lulus, ya, seolah-olah sudah lulus. Jadi teman-teman datang membawa banner, membuat karangan, foto-foto dan lain sebagainya yang eh, menurut saya itu cukup berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena sempro itu masih masih garis start gitu.
Kalau kalian mungkin, kalau saya analogikan dengan lomba lari gitu ya, Pak Wildan ini sering lari maraton gitu ya. Kalau saya analogikan dengan lomba lari, sempro itu baru garis start. Apa nggak aneh ketika kalian baru melewati garis start, kemudian sudah selebrasi gitu ya, sudah foto-foto, sudah foto-foto nggak apa-apa lah untuk dokumentasi. Tapi yang sudah benar-benar di sampai mengajak teman-teman untuk apa tasyakuran dan lain sebagainya. Nah, eksesnya apa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah pada tahapan selanjutnya. Banyak sekali saya menemukan mahasiswa yang ketika dia sudah sempro dan berlebihan ketika berselebrasi sempro itu, selanjutnya melempem, hilang. Baik itu bimbingan Bapak Ibu dosen yang lain yang curhat ke saya atau juga bimbingan saya sendiri. Jadi hilang. Jadi karena dia merasa itu sebagai obsesi gitu ya, sebagai obsesi, maka ketika sudah tercapai dia akan mungkin merasa puas dan kemudian kehilangan arah selanjutnya. Yang lebih penting apa? Menyelesaikan proposalnya, menyelesaikan skripsinya gitu. Nah, ini yang menurut saya kalau memang ternyata hal itu menjadi salah satu penyebab, maka jangan terlalu obsesi untuk sempro saja. Jadi sempro itu bukan hal yang luar biasa, biasa saja. Bahkan kalau bisa sempro itu tidak ada hal yang istimewa, sama seperti kalian UTS gitu. Dan ya sudah, gitu. Gongnya adalah pada saat UAS kan gitu ya, pada saat atau bahkan bukan saat UASnya, pada saat mendapatkan nilai A, B, C dan seterusnya. Jadi kalau baru pertemuan pertama sudah selebrasi itu menurut saya agak aneh. Ya untuk sekedar foto-foto saya rasa sah-sah saja. Tapi jangan kemudian itu menjadikan obsesi yang kemudian menghilangkan esensi dari tugas akhir itu sendiri atau skripsi itu sendiri secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya juga menemukan ada fenomena yang eh, apa terlalu eh, bergantung kepada ini ya apa namanya eh, dalam konteks bimbingan ya terlalu bergantung pada apa keaktifan dosen. Ini juga menjadi fenomena yang menurut saya sekarang agak menjadi problem. Jadi begini, Mas dan Mbak, menurut saya eh, keberhasilan skripsi itu sekitar 60-70% itu adalah karena mahasiswa, gitu ya. Nah, peran dosen pembimbing itu harusnya 30 atau 40%. Artinya, keaktifan Anda itu sangat dominan untuk bisa menyelesaikan skripsi bandingkan dengan keaktifan Bapak Ibu eh, dosen pembimbing, gitu ya. Nah, dosen sorry, skripsi itu juga kan salah satu. Jadi skripsi itu kalau menurut saya adalah masalah yang kita akan selesaikan, kita akan pecahkan kan gitu. Nah, kalau Anda tidak bisa memanage masalah dan tidak bisa dipecahkan itu menjadi menjadi masalah baru dalam skripsi yang menyebabkan masalah lama itu nggak selesai. Maka tidak ada salahnya kalau kalian membuat timeline yang jelas. Jadi eh, skripsi kalau menurut saya adalah cara kita untuk memanage masalah sehingga masalahnya selesai. Kenapa saya bilang skripsi itu masalah? Ya karena di dalam skripsi kita menentukan rumusan masalah. Gitu. Apakah rumusannya masalahnya terlalu banyak, terlalu sedikit, terlalu mudah, terlalu sulit, itu kita yang manage. Gitu. Dan kalau masalah itu ditambahi dengan masalah lain, apa itu? Yaitu kita tidak tidak pandai dalam memanage waktu, memanage jadwal dan sebagainya, maka akan muncul masalah baru yang lebih kompleks. Maka dari itu, tadi menurut saya keberhasilan skripsi itu 70 sampai 60% ada di masing-masing mahasiswa. Sehingga kalian harusnya punya strategi untuk bisa menyelesaikan tugas akhir itu. Dan tugas akhir itu juga kan 6 SKS ya. Tidak ada bedanya dengan mata kuliah lain yang mungkin kalau kita kebetulan nggak ada yang 6 SKS ya. Paling besar mungkin 4 SKS. Jadi anggaplah kalian sedang mengambil mata kuliah basis data atau sistem operasi ditambah dengan mata kuliah
pemrograman web misalnya. Itu pun sudah lebih ya, sudah 7. Nah, jadi tidak ada bedanya. Harusnya juga selesai dalam kurun waktu 1 semester, tidak sampai 1 tahun. Maka apa yang harus di manage saya rasa ya dari awal ketika Anda mengikuti mata kuliah, ketika Anda klik dengan salah satu mata kuliah merasa oh ini mata kuliah ini yang akan menghantarkan saya untuk melakukan penelitian, maka dalami mata kuliah tersebut. Let's say misalnya kalau di data science ada mata kuliah misalkan yang saya ampu penerapan komputer misalnya. Kemudian kalian merasa kayaknya topiknya menarik deh kalau dibahas di dalam tugas saya. Maka ya mulai dari situ cari eh, masalah, cari case yang ingin kalian coba dalami dari masalah tersebut. Jangan sampai mata kuliahnya sudah habis, sudah tuntas, nggak ada mata kuliah lagi, baru kemudian kalian mencari-cari case. Itu biasanya lebih eh, berat lagi kalau seperti itu. Maka gunakan kesempatan kalian ketika masih ada dalam mata kuliah untuk bisa berdiskusi dengan dosennya, dengan teman-teman yang lain, atau dengan kakak tingkat yang kalian temukan di dalam pembelajaran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja tingkat kesulitannya juga ya setara dengan S1 gitu. Jadi saya juga sudah sampaikan ke Bapak Ibu dosen untuk menyadari bahwa ini adalah skripsi mahasiswa S1 bukan mahasiswa S2 atau bahkan S3 karena mungkin Bapak Ibu dosen sedang menempuh atau sudah menyelesaikan program S3. Jadi harusnya ada bobot yang terukur dari program skripsi tersebut. Tapi tidak bisa juga yang sangat mudah dan lumrah gitu ya. Tidak bisa juga seperti itu. Harus kita apa ukur secara lebih eh, apa ya, lebih bobotnya lebih relevan lah ya dengan S1. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tadi keaktifan karena kalian, maka kalian yang harusnya eh, tidak tidak apa ya, tidak jera-jeranya, tidak ada kata putus asa dalam berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen. Yang perlu difahami bahwa mahasiswa di prodi informatika itu hampir 2.000 atau bahkan 2.000 lebih, 2040, 2090 gitu jumlahnya. Dan setiap dosen kalau kita bagi rata, dosen di prodi yang membimbing itu ada sekitar 30. Berarti setiap dosen itu harusnya menangani baik itu untuk tugas akhir, PKN, ngajar, perwalian tuh sekitar seratusan ya. Sorry, sekitar 300-an atau bahkan lebih. 300 sampai 400 ya per dosen, baik itu sebagai wali macam-macam tadi, membimbing macam-macam. Maka kalian ya juga harus mengambil peran untuk aktif gitu. Saya rasa dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif, dengan WA yang lebih sopan, dosen Bapak Ibu dosen akan sangat memahami. Dan kalau misalnya ada kendala dengan dosen pembimbing, maka jangan sungkan untuk menyampaikan ke koordinator, ke Pak Wildan atau ke Pak Brian untuk di, dimediasi, dimediasi supaya misalnya yang mungkin bimbingannya agak sulit waktunya bisa dapat jadwal yang tepat. Atau ke saya juga bisa, eh, ke Pak Denar, ke Pak Ardi juga bisa. Misalnya ada dosen yang mungkin karena kesibukan atau karena sedang studi, maka jadwalnya itu eh, jadwal tertentu, misalnya kalau untuk luring. Maka kita coba mediasi, bisa tidak kalau daring, kapan? Atau mungkin kalau tidak bisa live, apa real time, bisa asinkronus, kirim email, dibalas dan lain sebagainya. Kita bisa cari solusi atas hal tersebut. Tapi jangan kemudian hilang atau berdiam diri gitu ya. Kemudian tidak aktif, tidak mau cerita, tiba-tiba datang setelah TA-nya itu 2 tahun mangkrak dan seterusnya. Maka itu juga tidak fair saya rasa. Karena prodi juga tidak bisa menghafal betul kasus per kasus. Jadi silakan laporkan saja. Tapi juga di sisi lain mahasiswa tentu harus mengikuti aturan-aturan tata etika yang ada dalam interaksi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Yang paling banyak saya temukan itu adalah ketika janjian. Makanya saya sejak eh, sekitar 4 tahun yang lalu saya minta diaktifkan ada grup monitoring yang di dalamnya itu kita menginformasikan jadwal bimbingan Bapak Ibu dosen supaya apa mahasiswa siap-siap. Karena banyak sekali saya menemukan kalian itu ngechat dosennya dulu, Pak ada di kampus tidak Pak? Gitu ya.
Nah, ketika dijawab ada, kalian baru mau mandi, baru mau pesan Gojek, baru mau bahkan mungkin habis mandi sarapan dulu, baru ke kampus. Itu bisa dilakukan kalau hubungan bimbingan antara dosen dan mahasiswa itu satu orang dosen, satu orang mahasiswa. Jadi ketika kalian ngechat ke saya, Pak Gali hari ini ada di kampus, saya ada jam 9. Maka saya akan menunggu kalian dari jam 9 sampai jam 1 siang nanti, sampai kalian datang. Tapi kan tidak seperti itu ya, Mas dan Mbak. Ini juga saya kritik, meskipun saya juga akan mengkritik, mengingatkan Bapak Ibu dosen juga yang punya keterbatasan waktu bimbingan. Tapi maksud saya adalah ketika kalian siap dengan jadwal bimbingan Bapak Ibu dosen tadi dan konfirmasi, maka at least kalian sudah ada di kampus. Ketika saya bilang bisa nanti jam 11 saya ada bimbingan, kalian WA jam 7, maka jam 8 ada di kampus, jam 9, jam 11 kita bimbingan. Karena bisa juga saya ketika ditanya begitu, saya bilang saya ada waktu pagi ini. Oh, sebentar Pak, saya mandi dulu. Nah, gitu. Nah, ini yang harus kita ubah. Karena di dalam bekerja pun nanti kalian tidak bisa dengan pendekatan seperti itu, gitu ya. Kalau skripsi mungkin kalian telat datang, konsekuensinya hanya tidak bisa bimbingan pada hari itu. Tapi ketika bekerja, kalian telat sampai di kantor karena baru mau mandi ketika dihubungi bos kalian atau pimpinan kalian, habis karir kalian. Entah dipecat, entah diturunkan, dan lain sebagainya. Jadi ini juga seni dalam menyelesaikan permasalahan. Masalah kedisiplinan. Kemudian masalah yang lain adalah eh, juga kepatuhan terhadap tata aturan. Ini juga menjadi isu yang menurut saya harus kalah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Brian, Pak Wildan, bagaimana sebenarnya skripsi itu harusnya dijalankan step by step, langkah per langkah, dan juga apa yang harus disiapkan. Nah, ini menjadi catatan juga ketika memang ke kepatuhan terhadap aturan itu menjadi isu di kalangan mahasiswa. Artinya eh, syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi sebelum atau pada saat tugas akhir itu tidak lengkap dipenuhi atau bahkan tidak dipenuhi sama sekali, dan ada unsur misalnya kecurangan di dalamnya. Misalnya kayak cek plagiasi. Sudah sering kita sampaikan bahwa eh, tolong fokus dan perhatikan pada unsur plagiasi laporan. Jadi kan sudah diajarkan di Medpen, di praskripsi itu sudah diajarkan bagaimana cara untuk menghindarkan dari eh, plagiasi, mengurangi besar plagiasi dan lain sebagainya. Jadi tolong itu diikuti dan diimplementasikan. Kalau kalian dengan konsep kalian sendiri dan nanti akan ada em, kasus atau isu di situ, maka kalian sendiri juga yang akan rugi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terkait dengan mata kuliah yang masih di program. Jadi aturan dari universitas untuk bisa yudisium itu tidak boleh memprogram beserta dengan mata kuliah yang lain. Jadi tidak boleh memprogram bersamaan dengan mata kuliah yang lain. Artinya kalau kalian mau lulus di semester 7, maka di semester 7 ini harusnya hanya ada skripsi saja. Nah, bagaimana kalau masih ada mata kuliah lain? Ya berarti mau tidak mau kita extend di semester 8, meskipun ya yudisiumnya mungkin ketika hari pertama kuliah di semester 8. Yang jelas dalam proses KRS, di dalam KR, KSM yang kalian kumpulkan sebagai bukti tidak dibersamai dengan mata kuliah yang lain yang sedang kalian tempuh. Ini menjadi catatan-catatan yang eh, nanti perlu diperhatikan. Hal yang lain tentunya juga ada beberapa beberapa aspek yang tadi mungkin sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Brian dan Pak Wildan. Yang intinya adalah ikuti aturan. Kalau tidak paham, tanya. Bisa tanya ke admin, bisa tanya ke koordinator, bisa tanya ke TU, kemudian tanya ke dosen wali juga boleh, ke pembimbing juga boleh, kemudian bisa juga ke pimpinan prodi. Harapan saya kalau semua tahapan, fase, alur, tata aturan tadi itu bisa kalian ikuti, maka seharusnya skripsi itu tidak akan menjadi momok bagi mahasiswa. Saya pernah menghitung
Rata-rata mahasiswa menyelesaikan skripsi itu hanya 4 bulan. Hanya 4 bulan. Dari proses SK sampai ke sidang ya. Nah, yang lama itu apa? Yang lama itu menghilangnya kadangnya. Atau karena dosen pembimbing yang tidak bisa memberikan bimbingan sesuai dengan target. Itu juga bisa jadi kendala. Maka jangan jangan sungkan, jangan ragu untuk melaporkan kalau kalian mengalami kendala dalam pembimbingan dengan dosen. Kita bisa antisipasikan misalnya dengan mediasi antara dosen dengan Bapak Ibu sorry dengan mahasiswa atau antara koordinator juga dengan Bapak Ibu dosen yang membimbing kalian. Saya rasa itu Pak Wildan, Pak Brian dari sedikit dari saya. Mudah-mudahan eh, mahasiswa yang mengikuti sosialisasi pada sore hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan tugas akhir dan mayoritas bisa selesai paling lambat di semester 8. Kita ingat bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah yang fresh graduate ya, Mas Pak. Jadi nggak seperti zaman dulu yang semakin tua di kampus tuh semakin pintar, semakin hebat, tidak. Sekarang yang dibutuhkan adalah fresh graduate. Bahkan kalau Anda kuliah kemudian lulus eh, 6 tahun misalnya ya, itu akan jadi pertanyaan saat ini ketika bekerja. Kenapa kemudian lulus di eh, periode seperti itu? Demikian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Wildan dan Pak Brian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dan saran untuk teman-teman dari Ketua Program Studi. Insya Allah teman-teman nanti bisa paham ya di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Galih atas saran dan arahannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait tugas akhir, silakan bisa resign atau mengetik di chat boleh. Kita tunggu. Itu untuk absen, absen saya share untuk teman-teman. Nah, ini ada satu pertanyaan untuk surat keterangan lulus terbit setelah yudisium atau ketika selesai wisuda. Monggo Pak Galin apa saya? Monggo Pak. Terkait surat keterangan lulus. eh oh, sebelum sebelum menunggu yudisium sudah bisa. Kalau saya tidak salah, biasanya sebelum yudisium sudah bisa diurus di mana? Di prodi ya untuk SKL-nya. Cuman ada masa berlaku memang. Biasanya sih sambil menunggu ijazah terbit dari karena ijazah itu sekarang dibagikan pada saat wisuda ya. Kalau dulu sempat ijazah itu bisa kita inden gitu. Jadi setelah lulus kita bisa pesan ijazah apa bukan pesan ya kita bisa ambil ijazahnya lebih dulu. Tapi sekarang karena wisudanya semakin banyak ada hampir 4 kali di setiap tahun maka ijazahnya itu akan dibagikan pada saat wisuda. Tapi kalau SKL bisa kok diajukan ketika sudah selesai semua proses beres, sudah mendaftar yudisium, sudah mendaftar wisuda, tinggal menunggu kita bisa usulkan untuk SKL. Begitu Pak Wildan. Oke, terima kasih Pak Galih. Silakan ada pertanyaan dari teman-teman terkait tugas akhir. Ya, jadi untuk keterangan lulus memang tujuannya untuk saat Anda belum memiliki ijazah, ya, teman-teman ya. Jadi sesuai kebutuhan, menunjukkan bahwa Anda sudah lulus lah. Silakan ada pertanyaan.
Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tadi sudah dijelaskan untuk yang pleno ya Pak Wildan ya? Iya, tadi Oh sudah kita iya, jelaskan terkait jenis TA, prosedur, hingga ke pleno, ya jenis-jenis pleno, jenis-jenis baik, tugas akhir ya, sampai ke pleno yang ekuivalen itu. Sudah ya. baik, baik. Makasih Pak. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Bisa chat di situ. Oh, ini ada satu. Terkait ekuivalen jurnal apa bisa Sinta dua, 2 orang ya. Iya, memang mungkin bisa langsung saya jawab ya. Di panduan sebenarnya ada. Jadi untuk 2 orang itu Sinta 2 dan Sinta satu, namun berdasarkan pleno teman-teman. Jadi tidak hanya satu satu penulis ya. Kalau satu orang mahasiswa kan Sinta 3 dan 4 itu. Tapi kalau Sinta 2 atau Sinta satu atau internasional itu diizinkan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Galih, monggo Pak. Ya, ya. Jadi untuk kalau untuk kriteria jurnal itu lengkap ada di website Prodi ya, Pak ya, Pak Wildan ya. Jadi ada di situ mulai dari Sinta 2, kemudian Sinta 3 dan Sinta 4. Kenapa Sinta 1 nggak masuk ya? Berarti ikut kategori Sinta 2 karena di atasnya. Nah, nanti mungkin yang perlu dipertimbangkan untuk adik-adik mahasiswa yang ingin mengusulkan via ekuivalensi jurnal ada waktu. Kalau angkatan 2022 ya, itu tentu masih panjang waktunya ya, masih punya potensi. Tapi kalau sudah mendekati nanti mungkin ada yang angkatan 22, tapi saya tidak berharap ya di semester sampai semester 13 ya nggak usah lewat jalur ekuivalensi karena waktunya sudah sangat mepet. Perlu diingat bahwa jurnal itu terbitnya prosesnya hampir sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya. Jadi kalau kalian ikut jalur ekuivalensi maka siap-siap dengan waktu tersebut. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Brian pasti bahwa eh, submission ke jurnal itu juga harus melalui tahapan pleno. Meskipun sudah terbit, karena selama ini banyak yang membandingkan begitu ya. Jadi kalau di prodi informatika kita sudah sepakat bahwa seluruh tahapan ekuivalensi itu akan dimulai dari sidang pleno. Jadi meskipun sudah terbit di jurnal yang cukup bonafit, bagus, tapi tidak melalui jalur pleno, maka kita anggap itu ya hanya sebatas portofolio mahasiswa biasa, bukan yang bisa diajukan untuk ekuivalensi. Begitu Pak Wildan tambahan saya. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ini ada pertanyaan terkait misal sudah melakukan ekuivalen namun di tengah jalan ini mengalami kendala seperti itu. Apakah bisa berganti? Monggo Pak Brian kalau ada, Oke, silakan. oke, ya. Jadi untuk terkait ekivalensi ini memang untuk artikel yang dibahas di saat pleno ekivalensi sebelum Anda kirim itu memang satu tujuan terbitan berkala ya. Tapi memang ada kalanya kalau nanti di tengah jalan itu ada permasalahan-permasalahan terkait misalkan kalau ditolak dan seterusnya. Nah, untuk terkait hal tersebut itu akan berujung ke Anda memerlukan untuk ini ya, untuk mengganti tujuan jurnal. Untuk itu caranya nanti sebenarnya akan disampaikan pada saat Anda bergabung di grup pleno ya, kalau kalau sudah mengikuti. Tapi caranya secara garis besar adalah Anda nanti perlu mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan juga
sekprodi yang tergabung di dalam majelis pleno terkait dengan perpindahan tersebut. Rasionalisasi dari ini itu adalah artikel ataupun terbitan berkala yang yang dibahas di pleno sebelumnya itu sebenarnya kan memang sudah Anda anggap memang sudah matang ya. Nah, tetapi ini diputuskan dengan satu dan lain hal akan berganti ke tujuan yang lain. Tentunya sudah pasti akan ada proses asesmen lagi terhadap eh, tujuan baru tersebut. Nah, oleh karena itu membutuhkan persetujuan dari dosen pembimbing dan juga sekprodi yang tergabung di dalam majelis pleno. Dan nanti untuk persetujuan tersebut ada dokumennya ya. Jadi nanti silakan hubungi ke saya kalau memerlukan dokumen tersebut dan di dalam dokumen tersebut nanti perlu dibutuhkan ada tanda tangan persetujuan dari dosen pembimbing dan juga sekprodi yang tergabung di majelis pleno gitu ya untuk bisa dianggap bahwa Anda diizinkan untuk berganti jurnal gitu ya. Itu saya kira yang ditanyakan ya. Kalau ada feedback silakan terkait hal tersebut. Nggih, nggih. Makasih Pak Brian. Oke. Pak Gali ada tambahan Pak Gali? Eh, sementara saya sama dengan Pak Brian dulu. Oke. Kayak Oke, yang oke. tadi itu kalau ada perpindahan jurnal memang akan dievaluasi lagi. Makanya mungkin bagi adik-adik mahasiswa sekalian harus selektif dalam melihat jurnal ya. Tipsnya mungkin jangan pilih yang terlalu padat. Bisa dilihat dari bagian arsip atau bagian eh, apa artikel yang akan terbit sudah berapa banyak. Kemudian dari durasi gitu ya. Kemudian dari testimoni, tentu saja kan kakak tingkat itu sudah banyak yang publish jurnal ya. Jadi tanyakan testimoni mereka, jurnal ini gimana, jurnal itu gimana gitu. Jadi eh, lihat probabilistik peluang terbitnya artikel di jurnal tersebut. Nah itu memang butuh butuh kejelian ya. Jadi mungkin bekerja sama dengan pembimbing karena pembimbing juga nanti jadi salah satu pendamping perlu melihat kriteria jurnalnya. Mungkin itu Pak Wil. Nggih, nggih. Makasih Pak Gali. Untuk pertanyaan selanjutnya ini bagaimana jika saya masih memiliki tanggungan mata kuliah, ya apakah bisa ikut Simpro atau Semhas? Mungkin saya akan menambahkan sedikit ya bahwa setiap Simpro ataupun sidang itu kan tentu saja ada syarat ya. Syarat-syaratnya tadi sudah dijelaskan dan ada di buku panduan. Nah, tentu saja untuk Simpro Anda masih boleh mengikuti Simpro karena syaratnya kan Anda mengikuti Semhas dari kakak tingkat Anda dulu. Jadi kalau teman-teman mau ikut Sempro semester 7 pun boleh ya, namun harus mengikuti Semhas selama 10 kali ya, 10 10 moderator 10 presenter lah istilahnya gitu. Terus ada buktinya, terus Anda bisa mendaftar Simpro. Tentu saja dengan rekomendasi calon dosen pembimbing. Nah, terus kalau untuk Semhas, teman-teman Semhas ini satu paket ya dengan sidang. Jadi teman-teman bisa mendaftar saat Anda sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh TU. Jadi di situ ada checklist ya teman-teman ya. Nah, checklist ini yang harus dipenuhi. Kalau memang salah satunya Anda belum selesai kuliah ya seharusnya nggak boleh. Secara aturan kan itu harus tidak ada nilai D dan E. Demikian ya. Jadi ada syarat-syarat ya. Tentu saja Anda harus baca lagi di panduan seperti itu. Mungkin Pak Brian atau Pak Galih ada tambahan? Oke, saya sepakat dengan Pak Wildan, Pak. Tidak Oke. menambahkan. Nggih, nggih. Ya, tadi yang saya sampaikan Pak Wildan bahwa untuk yudisium, SKS. Nggih, untuk nggih. yudisium itu memang harus di KSM itu hanya tugas akhir atau skripsi. Makanya kalau yang Skripsi. ingin 3,5 masih bisa kok. Jadi di semester ini di program saja tugas akhirnya bersama dengan mata kuliah lain. Nanti mungkin kan ada periode 2 kalau saya tidak salah itu ya. Nggih, Atau ada. mungkin bahkan periode 1 yang terletak di akhir dari semester ganjil mau masuk ke semester genap. Nah, itu
eh saya rasa tidak masalah nanti sidangnya kalau pengalaman yang sebelumnya tuh sidangnya bisa di awal semester genap. semester. Nah, ada juga mungkin yang sudah habis karena ikut banyak kegiatan ekuivalensi, ada yang mungkin sudah habis semester 7. Jadi ya bisa saja. Jadi untuk sempro boleh, silahkan tadi ya disampaikan Pak Wildan kan, Pak Brian Oke. juga boleh untuk sempro di semester 7. Bahkan kita anjurkan begitu ya. Tapi untuk sidang diharapkan nanti sudah di KSM tinggal mata kuliah skripsi saja. Demikian Pak Wildan. Oke, terima kasih Pak Kale. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus sesuai checklist dan harus hanya mata kuliah eh, tugas akhir saja. Oke, untuk selanjutnya untuk pelaksanaan Simpro dan oh ini sebelumnya ada terkait dua dosen ya. Apakah boleh mengambil ya? Disarankan sih sesuai dengan bidang minat ya. Misalkan kaitan antara dua dua bidang di situ yaitu RPL dan data science ya. Jadi teman-teman boleh ngambil dua bidang minat. Nah, tentu saja ke depan kan arahnya dari aturan rektor dan aturan fakultas kan diizinkan ya satu atau dua. Jadi Anda bisa itu memilih. Saya kira itu sih. Terus yang selanjutnya terkait jadwal ya, jadwal ekuivalensi sudah saya jelaskan tadi bahwa jadwal ini setiap bulan ada teman-teman ya. Nah, namun di sidang ada khusus terkait jadwal yudisium dan KRS. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek di info BAA yang sebelumnya sudah saya share tadi. Nah, itu bisa di ini di apa dicek kembali. Oh, mungkin saya share lagi sebentar ya. Share lagi sebentar terkait jadwal itu. Sebentar. Jadi ini ya, teman-teman ya yang bisa dicek ya setiap bulan ya itu akan ada pendaftaran Simpro dan Pleno. Jadi kalau harusnya sekarang Pleno, maka bulan depan juga ada Pleno. Terus yang perlu Anda cek yaitu yang berdasarkan informasi Pak Gali tadi yaitu yudisium ya. Jadi yudisium periode satu itu ini 28 Januari. Maka kalau teman-teman mau lulus di periode 2, maka Anda harus selesai di bulan Maret itu sudah sidang kalau kita cek yudisium. Jadi saya ingatkan terkait kaitan dengan lulus tepat waktu itu kan tentunya dengan yudisium di periode yang ada di universitas teman-teman. Apalagi kalau teman-teman sudah selesai di Januari. Di Januari sudah selesai, pemberkasan sudah selesai, ya berarti 3,5 tahun masih bisa itu di bulan Januari ya. Kalau di bulan Oktober, bedanya ini teman-teman harus selesai sekarang. Jadi yang masih wajar ya di Januari ya, atau di semester 8-nya di bulan April ini masuk semester 8. Jadi kaitannya dengan yudisium. Kalau sidang setiap bulan teman-teman ya, sidang kecuali ada persinggungan dengan yudisium akhirnya kita menyesuaikan di sini karena pemberkasan itu adalah antara TU Prodi dengan universitas bersamaan. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Gale atau Pak Brian. Saya cukup Pak. Oke, mungkin itu dari kita ya terkait pendapat jadwalnya. Terus yang terakhir ini ya teman-teman ya, ini yang terakhir. Jadi nanti kalau teman-teman bisa ada pertanyaan lagi mungkin bisa ke ini ya, langsung ke apa koordinator atau wakil koordinator. Jadi di sini apabila ada mata kuliah mengulang di semester ganjil diambil di semester 9 berarti untuk mata kuliah skripsi juga diambil semester 9 atau boleh semester 8. Jadi syaratnya memang kalau skripsi atau tugas akhir itu kan diprogram dulu teman-teman. Kalau Anda mau syarat lulus di semester itu, entah itu semester 7, 8, 9 ya. Kalau memang mundur satu semester maka ya harus tetap KRS. Jadi saran dari Pak Gali tadi kan semester 7 kalau kalau mungkin ya bisa KRS dulu karena teman-teman kan mau menyelesaikan di 3,5 tahun itu kan. Rencananya kan itu. Jadi ya harus ini apa memprogram KRS seperti itu.
Mungkin itu Pak dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Galih. Kalau tidak ada apa bisa kita akhiri Pak. Ya, ya. Untuk yang mengulang ini, Pak. Jadi untuk yang Nggih, nggih. mengulang kan harus ganjil maksudnya ya. Nggih, Jadi ganjil. mau mengulang di ganjil. Kalau sedikit mungkin kalau pengen tetap 8 tapi nggak bisa. Nggak bisa nggih. Kalau dia mau di periode 4 bisa di sela. Jadi misalnya ada mata kuliah di ganjil sekarang masuk di semester 8 misalnya gitu ya. Kemudian mau tetap selesai di Oktober, maka ya diambil di kuliah sela. Di kuliah sela itu diulang, sehingga nanti selesai. Nilai kan itu kan biasanya bisa di-input di sistem itu sekitar bulan September ya. September, Agustus, September, September lah ya. Nah, nanti KRS-an di semester 9-nya itu cukup TA, kemudian daftar sidang untuk periode 4 bisa ikut di Oktober. Karena memang untuk mata kuliah yang kita buka ganjil genap itu sekarang itu masih untuk mahasiswa semester 13 14 atau mahasiswa semester 11 12. Bagi kalian yang masih semester 7 8 atau 9 10 itu masih eh dibuka berdasarkan semester belum kedua-duanya dibuka. Jadi ya saran saya kalau mau tetap on the track di semester 8, di akhir semester 8 ambil sela, kemudian di semester 9-nya tinggal program skripsi dan ujian. Begitu ya. Ujian kemudian nanti bisa mungkin ikut di periode keempat. Terus di periode keempat. Saya rasa itu Pak Wildan tambahan saya. Nggih, terima kasih Pak Galih. Silakan Ya, dan eh kita Pak Wildan, ya. masuk sebentar. Monggo monggo silakan Tadi Pak. sepertinya saya pas waktu komen apa ini terlewat ya yang terkait jadwal pelaksanaan pleno 8 ya. Jadi untuk jadwalnya ini sekarang sedang dijadwalkan. Nanti untuk informasinya insya Allah di dalam satu dua dua besok ataupun besok lusa ya nanti akan disampaikan di grup WA monitoring ya untuk jadwal pleno 8 di grup WA monitoring begitu. Terima kasih Pak Wildan. Nggih, terima kasih Pak Brian. Silakan kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kita beri waktu satu pertanyaan atau dua mungkin. Oh ini Pak. Ini ada pertanyaan terkait jika saya ini mengikuti PKN ya dengan 4 kelompok, terus ini ada sebuah proyek ya dan sudah terpublish, apakah bisa dijadikan TA, Pak? Dan bagaimana cara menjadikan TA? Oh, untuk 4 orang. Monggo Pak Rian atau Pak Galih mau untuk ekuivalen. Ya. Ekuivalen dari project apa ada, Pak? Nah, ini yang dari project sebenarnya ini kalau 4 orang itu kan berarti ada 4 ini ya, 4 judul, Pak. Dan tentunya ini Ya, kan ya. apa Mungkin gerbangnya di pleno. kalau yang project itu ini saya belum tahu ya maksudnya terpublish Oke, itu apa. Tapi yang jelas bahwa mau bentuknya apapun, bahkan yang capstone project yang teman-teman RPL itu juga tetap melewati sempro ya Pak Brian ya. Tetap melalui sempro. Jadi apapun bentuknya itu tetap melalui mekanisme seminar. Kalau di reguler dan capstone itu namanya seminar proposal. Kalau di ekuivalensi karya ilmiah itu namanya apa pleno. Pleno. pleno begitu ya, pleno ya. Kemudian untuk yang lomba juga demikian, lomba juga tetap dilewatkan dalam Pleno. fase pleno. Jadi kalau PKN itu tidak ada mekanisme untuk ke tugas akhir. Mungkin kalau proyeknya mau diangkat ke tugas akhir, ya daftarkan sempro. Mungkin kalau sepenangkapan saya seperti itu. Mungkin gitu, Pak Brian. Ya. Oke. Benar sekali ya. Jadi Pak Galih arahan dari Pak Galih jadi eh,
Ya ini tidak ada tambahannya, terpublish itu digunakan untuk instansi ya. Artinya berarti memang sudah ada produk yang memang sudah digunakan, tetapi akan diangkat menjadi sempro. Nah, hal ini sebenarnya atau sebagai skripsi, sebenarnya hal ini memungkinkan ya kalau misalkan Anda oh di bagian sana itu selama ini kalau pada saat kemarin mengerjakan itu Anda mengerjakan apa, terus kemudian ada hal-hal yang mungkin kalau yang kemarin itu sudah terselesaikan, skalanya itu apa ya menyelesaikan kebutuhan-kebutuhannya dari perusahaan atau instansi. Nah, sekarang mau dijadikan topik untuk diangkat ke skripsi ataupun ke sempro itu sangat memungkinkan. Ya, hal ini tapi juga pastinya memperhatikan juga ini ya arahan-arahan dari pembimbing. Ya, oleh karena itu nanti ya Anda tetap sangat disarankan untuk konsultasi dengan pembimbing sempro ya sesuai dengan topik yang mau Anda angkat. Ini kira-kira mau diangkat bagian mananya kalau di proyek ini. Apalagi di sini disebutkan 4 orang ya, jadi 4 orang. Jadi prinsipnya untuk tugas akhir itu ya satu tugas akhir satu mahasiswa ya. Jadi untuk bagaimana membaginya, apakah 4 orang ini di informatika semua atau tidak atau dan seterusnya itu ya diarahkan ya oleh dosen pembimbing gitu ya ataupun calon dosen pembimbing. Ya jadi boleh saja sangat memungkinkan juga untuk ide-idenya bisa diangkat ke sempro tapi itu kembali sesuai arahan dengan dari pembimbing calon pembimbing skripsi itu. Itu tambahan dari saya Pak Galih Pak Yuda. Oke, terima kasih Pak Brian. Silakan, ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi kalau yang terakhir tadi ya istilah publish itu sebenarnya kita mengarah pada jurnal ya, luaran publish itu kan mengarah pada jurnal. Jadi kalau kalau kita beranggapan jurnalnya sudah terpublish maka ya tidak boleh teman-teman ya. Jadi kalau arahnya ke karya ilmiah ya belum dipublish, Anda simpro, Anda pleno dulu, baru dinyatakan disetujui di sidang pleno itu. Jadi kalau Anda sudah punya jurnal sekarang, tentu saja nggak bisa diakui karena belum melewati simpro atau pleno. Nah, seperti itu. Jadi yang disepakati itu di pleno itu. Tapi kalau aplikasi ya beda ya, seperti yang diceritakan Pak Brian sebelumnya tadi. Oke, silakan ada pertanyaan lagi teman-teman. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin ada pernyataan atau saran dari Pak Gali untuk terakhir. Monggo Pak Gali. Baik, eh, terima kasih Pak Wildan. Intinya Prodi akan membantu ya, memfasilitasi setiap mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir. Dan bisa kalian cek di prodi-prodi yang lain, mungkin tidak banyak yang memfasilitasi mahasiswa dengan ada koordinator tugas akhir, wakil koordinator tugas akhir, ada sistem Simanta itu tidak semua prodi eh, apa namanya menyediakan fasilitasi seperti itu. Ada admin yang bisa menginformasikan setiap saat ya hal-hal terkait dengan tugas akhir. Sehingga semangat kita di prodi sebenarnya mempermudah semua mahasiswa yang akan tugas akhir. Jadi nggak ada stigma bahwa tugas akhir itu sulit. Yang sulit itu adalah ya mahasiswa yang tidak kemudian bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Sehingga saya berharap semua kalangan mahasiswa itu bisa bisa fokus pada tugas akhirnya dan tidak perlu khawatir dengan masalah-masalah administrasi yang lain yang nanti mungkin perlu di apa namanya ditakutkan atau dikhawatirkan. Dan kalau ada masalah, kalau ada problem, bisa langsung menghubungi kita semua, baik itu melalui admin, admin tugas akhir, atau melalui wakil koordinator, koordinator dan kaprodi sekprodi.
Dan itu yang ingin saya tekankan di sosialisasi kali ini. Jadi kalau kalian punya permasalahan dalam tugas akhir yang itu kemudian menghambat kalian, jangan dipendam sendiri. Segera sampaikan kepada kami sehingga usaha-usaha yang telah dilakukan Prodi yang membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga ini tidak kemudian sia-sia karena kalian mengalami kendala-kendala tersebut. Jadi percayalah, yakinlah bahwa saya yang paling depan menjamin bahwa tugas akhir di informatika itulah yang paling kita mudahkan bagi semua mahasiswa. Saya rasa itu Pak Wildan, Pak Brian, sekali lagi terima kasih. Dan bagi seluruh mahasiswa selamat melaksanakan tugas akhir baik di semester ini maupun di semester depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan acara sosialisasi tugas akhir program studi informatika tahun 2025. Semoga memberi informasi yang jelas terkait tugas akhir untuk teman-teman. Akhir kata, marilah kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Kade. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, teman-teman. Terima kasih.